Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sesuatu yang super penting dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu tentang bentuk-bentuk hadis dan bagaimana cara mengajarkannya biar nggak bikin ngantuk. Silakan disimak ya. Nah, apa sih itu bentuk-bentuk hadis? Jadi, hadis itu ternyata nggak semuanya punya kekuatan yang sama. Nah, berdasarkan kekuatan atau kualitasnya, hadis dibagi jadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada yang namanya hadis sahih. Nah, ini adalah hadis yang paling kuat dan terpercaya. Kenapa? Karena perawinya jujur, hafalannya kuat, sanadnya nyambung, dan isinya nggak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lainnya. Contohnya banyak banget. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu mayoritas sahih. Nah, kita ibaratkan kayak lampu hijau, aman dan bisa langsung diamalkan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hadis hasan. Nah, ini hampir mirip hadis sahih, tapi tingkat ketelitiannya sedikit di bawah. Perawinya jujur, tapi hafalannya nggak sekuat perawi hadis sahih. Hadis ini boleh diamalkan apabila dalam hal-hal yang bersifat umum seperti anjuran berbuat baik. Nah, seperti tadi tuh, ini kayak lampu kuning boleh jalan, tapi tetap hati-hati. Terus yang ketiga itu ada namanya hadis dhaif. Nah, kalau yang ini kita harus hati-hati, bisa jadi sanadnya terputus atau perawinya yang dikenalnya kurang jujur atau lupa-lupa. Nah, hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan dalil utama dan diibaratkan kayak lampu merah, berhenti dulu, jangan asal diamalkan. Kenapa kita harus paham ini? Karena zaman sekarang banyak banget hadis bertebaran di media sosial seperti status WhatsApp atau ceramah online. Nah, kalau kita tidak tahu bentuk-bentuknya, bisa jadi kita ikut menyebarkan sesuatu yang lemah atau bahkan palsu. Nah, bahaya kan? Lalu bagaimana caranya untuk mengajarkan materi ini ke siswa biar mereka tidak bosan? Nah, mari kita bahas cara mengonsep bahan ajar yang seru dan bermakna tentunya. Yang pertama itu kita tentukan dulu tujuan pembelajaran. Misalnya siswa bisa membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif serta paham contoh-contohnya. Yang kedua, kita kenali gaya belajar siswa. Kalau mereka suka visual, kasih infografik. Kalau mereka suka diskusi, bikin forum kelompok. Kalau mereka kreatif, kita bisa mengajak bikin video tentang bentuk hadis. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode belajar aktif. Ajak mereka role play jadi perawi hadis atau buat game bentuk-bentuk hadis. Misalnya coba tebak hadis ini sahih, hasan atau dhaif, begitu. Yang keempat, kita memakai media yang dekat dengan kehidupan mereka. Contohnya video pendek, meme mapping, atau bahkan animasi lucu yang nyambung sama hadis. Nah, intinya pembelajaran hadis itu nggak harus kaku. Dengan bahan ajar yang dirancang dengan baik dan kreatif, itu siswa tidak cuma paham ilmunya, tapi juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman makin paham bentuk-bentuk hadis dan siap menyusun bahan ajar yang seru kalau jadi guru nantinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Sofia sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yang dimana merancang desain pembelajaran bentuk-bentuk hadis. Setelah bahan ajar disiapkan, guru perlu merancang pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Desain pembelajaran harus mendorong siswa aktif, berpikir kritis, dan bisa mengaitkan materi hadis dengan kehidupan nyata sesuai dengan semangat kurikulum merdeka dan pembelajaran abad ke-21. Nah, poin pertama ada prinsip dasar desain pembelajaran hadis. Perancangan pembelajaran harus memperhatikan 3 aspek utama: tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan pendekatan atau metode yang sesuai. Yang kedua itu tujuan dan capaian pembelajaran. Pembelajaran bentuk-bentuk hadis bertujuan agar siswa yang pertama itu dapat membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang kedua, memahami bagian-bagian hadis seperti sanad, matan, dan mukharij. Dan yang ketiga, bersikap kritis dan selektif terhadap informasi keagamaan. Dan yang terakhir adalah mampu membuat karya kreatif seperti infografis, presentasi, atau video berdasarkan pemahaman hadis.
Nah, yang ketiga ada strategi dan model pembelajaran. Jadi, beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung tujuan pembelajaran antara lain, yang pertama itu ada pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. Yang kedua, diskusi kelompok dan presentasi. Ketiga, problem based learning. Keempat, project based learning atau PJBL. Nah, poin keempat, media dan sumber belajar. Media pembelajaran sebaiknya menarik dan sesuai dengan cara belajar siswa. Guru bisa menggunakan slide, infografis, video edukatif dari YouTube, dan modul interaktif agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi hadis. Nah, adapun poin kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Yang dimana evaluasi di sini mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Adapun topik kedua yaitu mempraktikkan pembelajaran bentuk-bentuk hadis. Praktik pembelajaran bentuk-bentuk hadis adalah tahap penting di kelas, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Proses ini dilakukan dengan pendekatan saintifik, pembelajaran aktif, serta integrasi teknologi dan konteks nyata agar siswa lebih aktif dan memahami materi secara mendalam. Adapun poin pertama yaitu pembelajaran kontekstual dan reflektif. Pembelajaran dimulai dengan menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan pemantik, misalnya tentang pengalaman menerima hadis di media sosial dan cara memverifikasinya. Ini membantu mengaitkan materi hadis dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, ada metode dan aktivitas yang disarankan. Nah, metodenya yang pertama itu ada studi kasus yang dimana studi kasus hadis populer. Jadi, siswa meneliti sanad dan matan hadis dari media sosial menggunakan referensi hadis sahih. Tujuannya meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis hadis. Yang kedua ada peta konsep atau mind mapping. Jadi siswa membuat peta konsep tentang struktur hadis, sanad dan matan secara visual. Bisa dengan aplikasi seperti Canva untuk memperkuat pemahaman. Yang ketiga ada simulasi periwayatan atau role play. Siswa memerankan perawi hadis seperti Imam Bukhari atau Imam Malik. Ini membuat belajar lebih bermakna dan menyenangkan. Baik, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat video pembelajaran bentuk-bentuk hadis dalam era digital yang semakin maju. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi suatu keniscayaan. Salah satu bentuk integrasi teknologi yang sangat relevan dan efektif dalam pembelajaran adalah pembuatan video pembelajaran. Video tidak hanya berfungsi sebagai media bantu visual, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dua arah yang membangkitkan minat, memudahkan pemahaman, dan memperkuat pesan nilai dalam materi keislaman. Dalam konteks pembelajaran bentuk-bentuk hadis, media video dapat menjadi penghubung antara teks ilmiah dan realistis kehidupan siswa. Yang pertama ada fungsi dan manfaat video dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran hadis video, pembelajaran berperan penting dalam yang pertama ada bagian A, yaitu menyajikan materi secara visual dan dinamis, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep abstrak seperti sanad, matan, dan mukharrij. Kemudian bagian B, yaitu menumbuhkan keterampilan literasi digital dan kolaborasi di kalangan peserta didik. Kemudian bagian C, memberikan ruang ekspresi kreatif, khususnya dalam proyek pembelajaran berbasis kelompok. Kemudian di bagian D, yaitu menghadirkan contoh praktik pemahaman hadis dalam kehidupan nyata siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Sungkono dan Sugiono tahun 2021 dalam jurnal Teknologi Pendidikan menyebutkan bahwa video dapat meningkatkan efektivitas pemahaman siswa terhadap materi keagamaan hingga 30% dibanding metode ceramah semata. Kemudian yang kedua ada tahapan pembuatan video.
pembelajaran agar pembuatan video berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut adalah tahapan yang disarankan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tentukan topik spesifik, misalnya perbedaan hadis sahih dan dhaif, atau sanad hadis dan kualitasnya. Susun naskah video atau skrip yang memuat uraian materi secara singkat dan jelas, seperti buat storyboard atau alur visual yang mengembangkan isi video per bagian. Pilih gaya video seperti apakah bentuk narasi, guru, vlog siswa, atau animasi, atau simulasi interaktif. Contoh judul Cek Hadis. Sebelum sebar, tujuan mengajarkan pentingnya sanad dan kualitas hadis kepada remaja madrasah. Kemudian bagian kedua ada produksi syuting dan pengambilan gambar. Di sini kita menggunakan perangkat sederhana seperti kamera, HP, atau webcam. Lakukan pengambilan gambar di lokasi yang relevan seperti kelas, perpustakaan, rumah. Atau berdayakan siswa sebagai aktor, narator, atau moderator diskusi kecil dalam video. Kemudian keterlibatan langsung siswa dalam produksi akan membangun rasa memiliki dan keterlibatan emosional terhadap materi yang dibahas. Kemudian ada pasca produksi atau editing dan penyempurnaan. Di sini kita menggunakan aplikasi editing video yang ramah pengguna seperti CapCut, KineMaster, atau Canva. Kemudian bagian ketiga, tambahkan teks keterangan atau transisi antara scan, ilustrasi, hadis, dan sumber rujukan. Sisipkan kutipan ayat Al-Quran atau hadis dari kitab sahih untuk memperkuat isi ilmiah. Pastikan durasi video tidak terlalu panjang, idealnya minimal 5-7 menit untuk menjaga fokus penonton. Kemudian bagian D, publikasi dan refleksi. Bagian E, unggah video ke platform pembelajaran seperti Google Classroom, YouTube, sekolah, atau grup WhatsApp kelas. Guru dapat memandu sesi pemutaran video di kelas. Diikuti dengan diskusi reflektif, evaluasi dapat dilakukan melalui kuis interaktif seperti pertanyaan terbuka atau tugas menulis ringkasan isi video. Contoh, pertanyaan, refleksi. Setelah menonton video tadi, bagaimana kamu membedakan hadis sahih dan dhaif di media sosial? Jadi, integrasi dengan kurikulum Merdeka dan P5, kegiatan membuat video dapat dimasukkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila.